Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Uji Asumsi Dasar. Sebelum memasuki ke materi, kita akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Meliana, yang kedua Dendi Purwanto, yang ketiga Krishna Bayu Pratama, yang keempat Sofiatul, yang kelima Muhammad Agung Dwi Wicaksono, yang keenam Zainal Abidin, yang ketujuh Mia Aprilia, yang kedelapan Muhammad Samsul Ridwan, yang terakhir kesembilan Ina Septian. Yang pertama, apa itu uji asumsi? Uji asumsi adalah langkah penting dalam analisis regresi yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi syarat-syarat statistik tertentu. Syarat ini diperlukan agar model regresi dapat menghasilkan estimasi yang valid, tidak bias, dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang benar. Dalam regresi, membuat modal yang memprediksi hubungan antara variabel bebas atau independen dan variabel terikat dependen. Agar prediksi tersebut akurat, model harus memenuhi beberapa asumsi dasar. Jika asumsi tidak dilakukan atau asumsi dilanggar, hasil analisis dapat menyesatkan. Misalnya, satu koefisien efisiensi terlihat signifikan, padahal sebenarnya tidak. Yang kedua, arahan hubungan antara variabel dapat salah. Yang ketiga, kesalahan standar menjadi tidak akurat. Yang keempat, model menjadi tidak stabil. Karena itulah uji asumsi bukan hanya prosedur formalitas, tetapi mekanisme untuk memastikan kualitas dan keandalan model regresi dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif, khususnya pada di bidang sistem informasi, manajemen, ekonomi, dan sosial. Untuk menghindari hasil yang menyesatkan tanpa uji asumsi, model regresi dapat memberikan hasil yang salah. Contoh kesalahan fatal. Yang pertama, variabel terlihat berpengaruh padahal hanya efek pelanggaran asumsi. Signifikan uji T dan uji F jadi palsu. Koefisien regresi menjadi bias dan tidak dapat diinterpretasikan. Dengan uji asumsi ini, kita memastikan bahwa hal yang dikeluarkan model benar-benar mencerminkan kenyataan data. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krishna Bayu Pratama. Dan mengapa uji asumsi penting? Uji asumsi sangat penting karena menjadi dasar untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan benar-benar valid, akurat, dan dapat dipercaya. Dalam analisis regresi, kita membuat model yang menjalankan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Agar model tersebut dapat menghasilkan kesimpulan yang benar, berbagai asumsi statistik harus terpenuhi. Inilah alasan mengapa uji asumsi diperlukan. Yang pertama, untuk menghindari hasil yang menyesatkan. Tanpa uji asumsi, model regresi dapat memberikan hasil yang salah. Contoh kesalahan yang fatal, variabel terlihat berpengaruh padahal hanya efek pelanggaran asumsi. Yang kedua, signifikasi uji T dan uji F jadi palsu. Yang ketiga, koefisiensi regresi menjadi bias dan tidak dapat diinterpretasikan. Dengan uji asumsi, kita memastikan bahwa hasil yang dikeluarkan model benar-benar mencerminkan kenyataan data. Selanjutnya, agar estimasi koefisiensi regresi tidak bias, model regresi yang baik harus menghasilkan koefisiensi yang tidak bias. Artinya nilai rata-rata dari hasil estimasi kita sama dengan nilai parameter populasi yang sebenarnya. Secara sederhana, hasilnya jujur. Jika Anda mengulang penelitian berkali-kali dengan sampel berbeda, rata-rata hasilnya akan tepat sasaran dan tidak melenceng ke satu arah tertentu secara sistematis. Yang kedua, stabil. Stabil berarti koefisiensi tersebut memiliki varians atau simpangan yang kecil. Jika Anda mengambil sampel baru dari populasi yang sama, hasilnya tidak akan melonjak jauh dari hasil sebelumnya. Model yang stabil memberikan rasa aman karena hasilnya konsisten, bukan karena faktor kebetulan semata. Yang ketiga, mewakili hubungan sebenarnya. Ini berkaitan dengan linearitas, artinya model regresi Anda
mampu menangkap pola hubungan yang terjadi di dunia nyata. Jika hubungan aslinya adalah garis lurus linier, maka model harus menunjukkan itu tanpa dipengaruhi oleh gangguan atau noise yang tidak relevan. Jika asumsi itu dilanggar, koefisien bisa berubah drastis ketika data berubah sedikit. Artinya ini biasanya terjadi akibat multikoliniaritas atau hubungan antar variabel independen terlalu kuat. Analoginya, karena bayangkan ini nih, ada dua orang menarik beban yang sama. Jika mereka bergerak sangat kompak, Anda sulit menentukan siapa yang sebenarnya lebih kuat. Jika Anda sedikit saja mengubah posisi salah satu orang, perhitungan kekuatan mereka bisa langsung berantakan. Terus yang kedua, menunjukkan arah hubungan yang salah. Secara logika, jika kita menambah biaya iklan, itu seharusnya penjualan naik, positif. Namun jika asumsi dilanggar, hasil regresi bisa menunjukkan bahwa menambah biaya iklan justru menurunkan penjualan ataupun negatif. Hal ini sering terjadi karena adanya variabel relevan namun tidak dimasukkan ke dalam model atau gangguan data yang ekstrim. Yang ketiga, menjadi tidak masuk akal. Ini adalah kondisi di mana angka koefisien yang muncul secara matematis, namun secara logika ilmu pengetahuan tidak mungkin terjadi. Contohnya, koefisien yang menunjukkan bahwa tinggi badan seorang bisa mencapai 500 cm hanya karena ia bertumbuh usia 1 tahun. Ini biasanya tanda bahwa model salah arah dalam menerjemahkan data karena melanggar asumsi dasar. Kemudian yang ketiga, untuk memastikan standar error dan nilai signifikasi akurat, dalam regresi kita menggunakan standar error, uji T dan uji F untuk menentukan apakah suatu variabel signifikan atau tidak. Jika standar error salah akibat pelanggaran asumsi, p-value menjadi salah. Kita bisa menyimpulkan variabel signifikan padahal tidak, atau false positif, atau sebaliknya false negatif. Uji asumsi membantu menjaga integritas statistik penelitian. Yang selanjutnya, agar estimasi koefisien regresi tidak bias, model regresi yang baik harus menghasilkan koefisien yang tidak bias, stabil, dan mewakili hubungan sebenarnya antar variabel. Jika asumsi dilanggar, koefisien bisa berubah drastis ketika data berubah sedikit, menunjukkan arah hubungan yang salah. Misalnya, seharusnya positif, tapi jadi negatif, menjadi tidak masuk akal. Uji asumsi memastikan koefisien tetap akurat. Kelima, untuk mengidentifikasikan masalah data lebih awal. Uji asumsi membantu peneliti memahami struktur data, misalnya apakah data mengandung outlier, apakah variabel saling bertentangan, apakah residual tidak normal, apakah pola varian tidak stabil, apakah data tim series punya pola berhubung. Dengan begitu, peneliti dapat memperbaiki data atau memilih metode analisis yang lebih cocok. Yang selanjutnya, jenis-jenis uji asumsi dasar. Jenis-jenis uji asumsi dasar ini ada 4. Yang pertama ada uji normalitas residual, dan yang kedua ada uji multikoliniaritas, dan yang ketiga ada uji heteroskedasitas, dan yang keempat ada uji autokorelasi. Untuk uji normalitas sendiri dilakukan untuk mengetahui aplikasi residual, selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Berdistribusi normal, distribusi normal diperlakukan agar uji T, uji F interval kepercayaan dapat memberikan hasil yang benar. Jika residual tidak normal, maka hasil uji signifikan sering salah. Misalnya, model seolah-olah menunjukkan hubungan, padahal itu hanya akibat distribusi data yang tidak normal. Cara mendeteksi normalitas.
multikolinearitas untuk melihat apakah variabel saling berkolaborasi terlalu tinggi. Jika iya, model akan kesulitan membedakan variabel mana yang benar-benar mempengaruhi hasil. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau variabel independen memiliki korelasi sangat kuat. Masalah ini menyebabkan koefisiensi regresi menjadi tidak stabil. Tanda plus atau min koefisiensi bisa berubah-ubah. Variabel tampak tidak signifikan padahal sebenarnya berpengaruh. Model menjadi sulit menilai variabel mana yang paling berperan. Cara mendeteksi multikolinearitas melihat nilai variansi inflation factor atau VIV. Melihat nilai toleransi, melihat matrik korelasi antar variabel. Jika VIV 10 atau toleransi 0,1 terjadi multikolinearitas. Solusi: menghapus variabel yang redundan, menggabungkan variabel, menggunakan metode regresi. Selanjutnya, uji autokorelasi untuk memastikan tidak ada hubungan antara residual satu observasi dengan observasi lainnya, terutama pada data tim series. Pelanggaran autorelasi membuat model bias dan tidak valid. Autokorelasi terutama terjadi pada data runtut waktu, misalnya data keuangan, data sensor, data sistem informasi yang berurutan harian atau bulanan. Autokorelasi berarti residual dari satu periode memiliki hubungan dengan residual periode sebelumnya. Dampaknya: 1. Model melanggar asumsi independensi. Yang kedua, koefisien dan uji statistik menjadi bias. Yang ketiga, hasil regresi tidak dapat dipercaya. Cara mendeteksi Durbin-Waston. 2. Bruch-Godfrey test. Cara mengatasi: yang pertama, memasukkan variabel lag. Yang kedua, menggunakan model autogresif. Yang ketiga, menggunakan ARIMA atau metode tim series lainnya. Selanjutnya, kesimpulan. Uji asumsi adalah fondasi penting dalam analisis regresi karena memastikan bahwa model yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah statistik. Dengan melakukan uji normalitas, multikolinearitas, heteropresideritas, dan autokorelasi, penelitian dapat memastikan bahwa model regresi menghasilkan estimasi yang akurat, tidak bias, dan dapat diinterpretasikan secara benar. Dalam penelitian, sistem informasi dan bidang lain yang berbasis data, uji asumsi membantu mencegah kesalahan interpretasi yang bisa berdampak pada keputusan. Uji juga memastikan bahwa metode statistik yang digunakan tidak hanya benar secara teknis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan demikian, uji asumsi dasar buku sekedar langkah tambahan, tetapi merupakan bagian wajib dalam proses analisis data yang berkualitas. Tanpa asumsi, hasil penelitian bisa berpotensi salah dan menyesatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.